Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da Asr 13 Sya'ban 1447 Hijriah bertepatan dengan 1 Februari 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Darussalam Sidoarjo, Jawa Timur, dalam sebuah kajian dengan tema Al-Mahabbah Lillahi Subhanahu wa ta'ala, atau Mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Darussalam Sidoarjo, mencintai Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu rukun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Saat kita melaksanakan ibadah, harus ada di dalam diri kita 3 amalan qalbu. Saat kita beribadah apapun, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, maka harus ada di dalam diri kita 3 amalan qalbu. Yang pertama al-mahabbah, rasa cinta. Dan yang kedua ar-raja, rasa harap. Dan yang ketiga al-khauf, rasa takut. Dan rasa cinta adalah bagaikan kepala pada seekor burung, dan rasa harap dan takut bagaikan kedua sayap. Itulah rukun ibadah yang harus selalu ada di dalam diri seorang muslim saat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dari sini
kita melihat penting untuk membicarakan rasa al-mahabbah, rasa cinta. Kenapa? Karena dia bagaikan kepala pada seekor makhluk, yang mana jika seorang makhluk tidak memiliki kepala, maka dia tidak hidup. Begitu pula ibadah tanpa rasa cinta, maka ibadahnya tidak akan hidup. Salat tanpa ada rasa cinta, maka salatnya tidak akan lezat. Puasa yang sebentar lagi kita akan hadapi tanpa ada rasa cinta, maka puasanya hanya menyakiti badan, haus, lapar. Dari sini pentingnya kita berbicara tentang rasa al-mahabbah, mahabbatullah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang pertama adalah pengertian rasa cinta. Apa arti cinta secara bahasa? Para ulama bahasa, di antaranya Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan, al-hubbu naqidul bughdhi. Rasa cinta kebalikan dari benci secara bahasa. Al-hubbu naqidul bughdhi. Rasa cinta kebalikan dari rasa benci secara bahasa. Kemudian juga rasa cinta salah satu artinya juga, atau al-hubbu salah satu artinya juga adalah as-safa wal bayad, bersih, putih. Itu asli dari salah satu arti cinta secara bahasa. Kemudian juga secara bahasa rasa cinta artinya adalah al-ulu wal-zuhur, nampak dan tinggi. Al-ulu wal-zuhur, rasa cinta secara bahasa. Taib. Adapun rasa cinta secara istilah syariat adalah disebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin, mailul qulub ilaih, atau ilallah bil hubbi wat ta'zim wal ijlali war raja. Condongnya kalbu kepada Allah disertai dengan pengagungan dan ketundukan, disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Itulah rasa cinta secara istilah syariat. Hati seorang hamba Allah jika mencintai Allah berarti dia condong kepada Allah, disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Orang yang mencinta sangat tunduk dan taat kepada yang dicintainya. Makanya arti mahabbah fi istilahi asy-syari'ah, di dalam istilah syariat adalah condongnya qalbu seorang hamba kepada Allah disertai dengan pengagungan dan ketundukan. Hukum mencintai Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba, apa hukumnya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala? Maka hukumnya adalah wajib, dan dia adalah aslu ad-din. Hukumnya adalah wajib. Wajib berarti perintah yang sangat dikeraskan oleh syariat, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja. Dia perintah keras oleh Allah di dalam syariat Islam. Siapa yang tidak mencintai Allah diancam dengan siksa. Dan mahabbatullah aslu dinil Islam. Mencintai Allah adalah sumber agama Islam. Semua jenis macam ibadah
kuncinya adalah mahabbatullah, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal ini? Dalilnya adalah sebuah riwayat di dalam kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ada seorang dari kota Basrah di Irak menemui Abu Abbas ibni Siraj, Abu Abbas bin Siraj. Lalu ia bertanya kepada Ibnu Siraj, "Aina ta'rifu fi nassil kitabi anna mahabbatallahi fardun?" Di manakah engkau mengetahui di dalam Al-Qur'an bahwa mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah wajib? Di mana adanya? Maka beliau membaca surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, kerabat kalian, 5 manusia, orang tua, anak, saudara, istri, kerabat, 5 manusia yang sangat dicintai oleh manusia, dan harta yang kalian kumpulkan, usaha perniagaan yang kalian khawatir kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sangat sukai. Ini 3 benda: harta, usaha, niaga, dan tempat tinggal. Kalau 8 perkara ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah. Di sini lihat, fatarabbasu, tunggulah. Para ulama tafsir mengatakan hadhil ayah syadidah la tura ashadda minha. Ayat ini ayat yang sangat keras ancamannya. Tidak ada yang lebih keras daripada ayat ini ancamannya. Kenapa? Karena Allah mengatakan fatarabbasu, tunggulah. Allah tidak menyebutkan apa yang ditunggu, siksanya bagaimana. Ketika Allah menyembunyikan siksanya, itu menunjukkan kepada ancaman keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa diancam kerasnya? Bagi siapa yang lebih mendahulukan 5 manusia dan 3 harta benda daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang menunjukkan bahwa mencintai Allah hukumnya wajib. Mencintai Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Para ulama mengatakan wal wa'idu la yakunu illa ala tarki fard. Ancaman yang ada disebutkan dalam ayat ini, fatarabbasu, tunggulah sampai Allah datang dengan perkaranya, dengan perintahnya. Ancaman yang ada dalam ayat ini tidak terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Gak mungkin kalau seandainya cuma sunnah diancam dengan siksa yang berat. Tidak mungkin kalau seandainya cuma sunnah diancam dengan siksa yang berat. Berarti hukum mencintai Allah bagi seorang hamba adalah hukumnya wajib berdasarkan surah At-Taubah ayat 24. Taib. Ada orang yang bertanya, Ustaz, kalau begitu kita tidak boleh mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai istri, apakah begitu? Maka jawabannya, para ulama membagi rasa cinta ada 2 macam. Ada yang mushtarakah, yang umum, ada yang khasah, yang khusus. Rasa cinta yang umum
Salah satunya adalah rasa cinta yang merupakan tabiat manusia. Seperti orang lapar cintanya kepada makanan, orang haus cintanya kepada air untuk menghilangkan dahaga. Ini rasa cinta umum, tidak ada kaitannya dengan kecondongan hati, dipenuhi dengan pengagungan, ketundukan dan ketaatan. Nggak ada. Kita ketika ingin minum, maka itu tabiat kita, kalau haus kita minum. Cinta kita kepada minum, tidak tercela cinta kita kepada minum, karena cintanya tidak dipenuhi dengan pengagungan, ketundukan dan ketaatan. Yang kedua, rasa cinta kasih sayang, seperti cintanya seorang orang tua kepada anaknya. Orang tua kasih sayang, mencintai anaknya. Kenapa? Mencintai anaknya dengan cinta kasih sayang. Ini juga umum, tidak khusus. Ini diperbolehkan karena di dalamnya tidak ada pengagungan dan ketundukan serta ketaatan mutlak. Kemudian yang ketiga, rasa cinta kesukaan. Rasa cinta kesukaan, seperti misalkan saya suka dengan orang-orang yang sedaerah dengan saya. Kalau di Surabaya ketemu orang Banjarmasin, saya senang. Saya suka dengan kawan-kawan seprofesi saya. Kalau seorang pedagang ketemu dengan pedagang, dia suka. Orang Indonesia di Arab Saudi saat haji atau umroh ketemu dengan orang Indonesia, suka. Itu namanya rasa cinta kesukaan, dan itu tidak tercela karena itu rasa cinta yang umum yang diperbolehkan. Karena kenapa? Karena di dalamnya tidak ada pengagungan, ketundukan, ketaatan secara mutlak. Dia hanya mencintai karena satu daerah, satu profesi, satu keluarga, satu pekerjaan dan seterusnya. Taib. Berarti tiga rasa cinta ini, rasa cinta secara tabiat, orang lapar suka kepada makanan, orang haus suka kepada air, ini tidak tercela. Kemudian rasa cinta secara kasih sayang, seorang anak, orang tua kasih sayang kepada, cinta kasih kepada anaknya, tidak tercela. Yang ketiga, rasa cinta terhadap kesukaan dan kesamaan. Kesukaan, rasa cinta karena sama-sama berasal dari Indonesia, sama-sama berasal dari Sidoarjo, sama-sama berasal dari jamaah Masjid Darussalam dan seterusnya. Ini tidak tercela, boleh mencinta seperti ini karena di dalamnya tidak ada pengagungan, ketundukan, ketaatan secara mutlak. Baik. Nah, di sana ada rasa cinta yang khusus yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa rasa cinta yang khusus? Yang sudah saya sebutkan tadi. Mailul qalbi ilallah bitta'zim wal-inqiyadi wat-ta'ah al-mutlaqah. Condongnya kalbu kepada Allah dengan pengagungan, ketundukan, ketaatan yang mutlak. Nah, ini tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Sudah bisa membedakan sekarang rasa cinta yang diperbolehkan dan rasa cinta yang tidak boleh kecuali hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Definisi sudah, hukum mencintai Allah sudah. Sekarang yang ketiga, tanda yang menunjukkan seorang hamba mencintai Allah. Ini kita bisa introspeksi diri masing-masing. Apa tanda seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mencintai Allah atau tidak? Maka jangan sampai kita seperti seorang Yahudi atau Nasrani yang ngaku-ngaku cinta Allah akan tetapi sebenarnya tidak cinta kepada Allah.
Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh." Kaum Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah, atau orang-orang yang mencintai Allah. Maka Allah menjawab, "Qul," katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falama yu'adzibukum bidzunubikum." Kalau seandainya kalian itu orang-orang pilihan yang mencintai Allah atau dicintai oleh Allah, maka kenapa kalian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita seperti itu, mengaku mencintai Allah akan tetapi tidak ada tandanya. Sekarang apa tandanya mencintai Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah mencintai untuk bertemu dengan Allah. Coba tanyakan ke dalam qalbu kita yang paling dalam, kita jika mengaku mencintai Allah, apakah benar kita ini ingin bertemu dengan Allah, suka bertemu dengan Allah? Kalau suka ingin bertemu dengan Allah, berarti itu kita tanda cinta kita kepada Allah benar. Atau kita seperti orang-orang dahriyun, orang-orang yang musyrik, mengingkari adanya hari kebangkitan, yang mengatakan wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Ada ayat sebentar. Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, kata orang-orang dahriyun. Dahriyun itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya hari kebangkitan, dan mereka percaya bahwa manusia itu hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi, kemudian mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Namanya reinkarnasi. Itu namanya kaum dahriyun. Hidup sebagai manusia, mati, kemudian hidup lagi sebagai kupu-kupu, mati, hidup lagi sebagai hewan, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, dan seterusnya. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Lihat, ini orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah. Mereka mengatakan kehidupan ini tidak lain kecuali kehidupan dunia saja. Dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Namutu wa nahya, kita hidup, kita mati, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang tidak mencintai Allah. Kenapa? Karena dia tidak ingin bertemu dengan Allah. Dia ingin hidupnya panjang. Begitu juga dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 96. Orang-orang musyrik ini, lihat bagaimana mereka. Wala tajidannahum ahrasan nas ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu wahai Muhammad SAW akan mendapati mereka orang-orang musyrik adalah manusia-manusia yang paling rakus untuk hidup di dunia, bahkan sangat rakus lagi daripada orang-orang musyrik. Yaitu orang-orang musyrik lebih lagi untuk mau berumur panjang. Mereka masing-masing ingin agar diberi umur 1000 tahun lagi. Nah, apakah kita begitu? Tidak pernah ingin bertemu dengan Allah yang diawali dengan kematian. Apakah kita sangat takut mati? Ataukah kita sudah ingin bertemu dengan Allah dan diawali dengan kematian?
Karena tanda orang mencintai Allah adalah orang yang ingin bertemu dengan Allah, yang kalau kita manusia diawali dengan kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah akan ingin bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Baik, ini tanda yang pertama. Tanda apa para ikhwah? Mencintai Allah. Baik. Tanda yang kedua, hendaknya teman saat kesendiriannya adalah Allah dan membaca Al-Quran. Hendaknya teman saat kesendiriannya adalah Allah dan membaca Al-Quran. Apakah kita demikian? Kalau saat kesendirian berzikir kepada Allah atau membaca Al-Quran, ataukah kita mengerjakan yang lain-lainnya? Coba perhatikan di dalam perkataan para ulama, di dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam An-Nasai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum al-atib wan nisa." Dicintakan kepadaku dari dunia kalian minyak wangi dan perempuan. Wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan sesuatu yang paling aku cintai adalah salat. Saat berkesendirian dia lebih suka bermunajat kepada Allah, tahajud. Saat berkesendirian lebih suka berdoa kepada Allah. Sesuatu yang paling dia sukai adalah kelezatan untuk berzikir di sepertiga malam terakhir, seperti firman Allah, "Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza ya dalam surah Al-Muzammil, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari. Janganlah tidur kecuali sedikit saja. Nisfahu, setengahnya, aw yanqus minhu qalila, atau kurangi lagi sedikit. Aw zid alaih, atau tambahkan. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Nah, apakah ketika kita berkesendirian yang menjadi teman kita adalah kalamullah, baca Quran, bermunajat kepada Allah, sholat sambil baca Quran di dalamnya, sholat sambil bermunajat di dalamnya, karena itu lebih afdal ya. Ataukah kita mengerjakan hal-hal yang lainnya saat berkesendirian? Nah, silahkan cek itu masing-masing. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, tanda orang mencintai Allah adalah sabar di atas ketaatan. Ketaatan apapun, apakah yang wajib ataukah yang sunnah, baik sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berbakti pada orang tua, menghormati tamu, memuliakan tetangga, bernazar, ibadah-ibadah lisan seperti berdoa, berzikir, baca Quran, amar ma'ruf nahi munkar, memberi nasihat, ibadah-ibadah qalbu seperti tawakal, bersabar, bersyukur, berharap, rasa takut, bertawakal kepada Allah, atau ibadah-ibadah lahiriah, sholat, puasa, zakat, haji, menyembelih, bernazar, dan seluruhnya. Apakah kita sabar mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut? Sabarkah kita mengerjakan ketaatan-ketaatan tersebut? Coba perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan qurratu 'ainil muhib wa ladzatuhu wa na'imu ruhihi fi ta'ati mahbubih. Sesuatu yang paling melezatkan hati bagi orang yang mencintai Allah adalah saat dia taat kepada Allah. Yang dia tunggu-tunggu, kapan lagi azan untuk sholat berjamaah. Yang dia tunggu-tunggu, kapan lagi saya baca Al-Quran. Yang dia tunggu-tunggu, kapan lagi datang bulan Ramadan. Lezat dia beribadah, bukan hanya sekedar tunai kewajiban, tetapi ibadah tersebut dia bisa merasa lezat saat mengerjakan. Baca Al-Quran bukan hanya sekedar dia membacanya, tetapi dia merasakan lezat saat baca Qurannya, berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk tanda mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketaatan perlu perjuangan. Ketaatan perlu perjuangan. Seperti menuntut ilmu sekarang, hari Ahad, hari libur, kemudian dia meluangkan waktu duduk di masjid untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia sabar menyampingkan kegiatan-kegiatan selain menuntut ilmu agama. Sabar bangun subuh saat lagi enak-enaknya tidur, ketika sudah azan atau sebelum azan dia bangun untuk mengerjakan sholat witir. Sabar dia. Atau sabar mengerjakan sholat witir sebelum tidur walau hanya 1 rakaat. Dan saya berpesan nih kepada bapak-bapak, jangan menjadi kebiasaan meninggalkan amalan-amalan sunnah. Jangan menjadi kebiasaan meninggalkan amalan-amalan sunnah yang hukumnya sunnah. Salat qobliyah, ba'diyah sering ditinggalkan. Ini gugur martabatnya sebagai seorang muslim taat. Makanya Imam Ahmad tidak menjadikan orang yang sering meninggalkan sholat witir boleh menjadi saksi di pengadilan. Kalau dia jarang sholat tahajud atau witir, nggak boleh jadi saksi di pengadilan, karena gugur wibawanya sebagai muslim yang taat meskipun dia tidak kafir. Maka jangan dibiasakan meninggalkan amalan-amalan sunnah, apalagi kalau itu amalan wajib. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Sabarlah, sabar baca Quran di saat mungkin pagi-pagi saat baca Quran mata berlinang air mata, huruf-huruf yang ada di mushaf itu goyang-goyang. Ya. Kemudian sering menguap, bahkan kadang-kadang bagi yang baru-baru untuk baca Quran sering kentut. Otomatis kalau sering kentut dia harus berwudu karena dia megang mushaf. Tidak boleh megang mushaf kecuali dalam keadaan suci. Kecuali lewat HP atau lewat gadget bolehlah, karena dia bukan mushaf. Maka harus sabar para ikhwan dirahmati. Sabar, banyak ketaatan-ketaatan yang diperlukan kesabaran. Sabar berpuasa nanti di dalam bulan Ramadan. Contoh misalkan dia kuli bangunan, kuli pasar, tukang beca, tukang ojol yang kerjanya berat, panas, hujan, bawa beratnya. Ustaz, saya boleh nggak puasa Ustaz? Kerjaan saya berat. Nggak boleh ya akhi, nggak ada dalilnya. Tidak berpuasa karena pekerjaan berat. Harus sabar dia puasa. Kita katakan wajib bagimu untuk berpuasa. Kalau nanti di tengah hari engkau rasa-rasanya ini Ustaz kalau nggak minum saya mati, baru buka. Ayah begitu, baru buka. Adapun dari awal dia sudah tidak berpuasa gara-gara dia bekerja berat, maka ini tidak boleh, dan itu tanda tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sabar di atas ketaatan, menjauhi maksiat. Kan ketaatan itu ada dua, fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Menjauhi yang dilarang dia juga harus sabar. Saya pernah punya kawan, dia usahanya ekspedisi. Kemudian dia kata, Ustadz, boleh nggak kita mengantar barang ke sebuah daerah, tapi barangnya haram, tapi untungnya besar, 1/2 miliar. Saya tanya, barang apa yang mau diantar? Khomer Ustaz. Khomer Ustaz. Nanti kalau berhasil Ustaz, kita antar 10% untuk antum ngasih fatwa. Saya bilang enggak ya, tetap haram. Saya juga pernah kajian di salah satu masjid di Surabaya. Ada orang bilang, Ustadz, awalnya perkataannya indah gitu. Kami ingin menolong jamaah haji dan umroh. Kami ingin berkhidmat kepada jamaah haji dan umroh. Tapi kami tidak punya modal. Bolehkah meminjam ke bank konvensional? Habis itu maksa dia, maksa. Oleh ya Ustadz ya, oleh ya. Oleh, nanti kita ajak Ustadz umrohan. Wah mantap. Nggak boleh, ya. Tidak boleh minjam uang di atas perjanjian riba. Harus sabar di atas ketaatan. Sabar di atas ketaatan. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, kulli fil Islam, ucapkan untukku sebuah ucapan di dalam agama Islam, la as'alu ahadan ba'dak, aku tidak akan pernah bertanya kepada seorang pun setelah aku bertanya kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, qul amantu billah thumma istaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Harus istiqamah sampai akhir hayat. Kemudian tanda yang keempat, betul tanda keempat? Tanda keempat orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah sabar dalam menghadapi musibah yang tidak disukai, musibah-musibah dan puncak musibah ataupun apa bahasanya, aslul musibah, sumber musibah dalam agama Islam itu 5 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa khauf, takut. Rasa takut itu musibah. Lapar, kekurangan harta, orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Ini adalah sumber musibah dalam Islam. Saat dia dapat itu pertama kali, maka dia harus sabar. Dia lisannya pertama kali dapat musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lisannya dia jaga, perasaannya dia jaga, anggota tubuhnya dia jaga. Dia tidak menempeleng pipi, merobek baju, berteriak, meraung-raung seperti kaum jahiliyah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami orang yang menempeleng pipi, merobek baju dan berteriak sebagaimana layaknya kaum jahiliyah berteriak. Kemudian juga khusus perempuan, la'anallahu al-haliqah wasyaqah was-sa'iqah. Allah melaknat wanita-wanita yang apabila dapat musibah dia menggundul rambutnya, merobek bajunya dan meraung-raung menangis.
Orang yang mencintai Allah tandanya sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar dalam menghadapi musibah ini adabnya adalah saat hentakan musibah pertama kali datang, dia saat itulah bersabar. Itu adab dalam bersabar. Adapun sudah 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum karena suaminya meninggal, kemudian sudah robek-robek baju, teriak-teriak, akhirnya karena 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, kecapean, baru setelah itu minta makan minta minum. Lalu dia mengatakan, aku ini sebenarnya sabar. Oh, ini nggak sabar. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sabar itu hakikatnya saat musibah pertama kali datang dia sabar. Dia tahan lisannya, tidak berkeluh kesah. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan sabar itu adalah habsul lisan 'anit tasyaki wa habsun nafs 'anil jaza' wa habsul jawarih an fi'lil munkar. Menahan lisan dari berkeluh kesah terutama di media sosial. Kemudian menahan terutama di media sosial di zaman sekarang ya. Menahan kolbu untuk menggerutu atas takdir Allah. Tidak menerima ketetapan Allah yang Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan menahan anggota tubuh untuk tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar. Seperti tadi, merobek baju, gundul rambut untuk perempuan dan seterusnya. Lihat Nabi Ayyub ketika mendapatkan musibah, sakit. Apa yang beliau lakukan? Beliau sabar. Lisannya beliau jaga, qalbunya beliau jaga, anggota tubuhnya beliau jaga. Beliau hanya berdoa kepada Allah, wa Ayyub idnada rabbahu anni massaniyad-dhur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, wahai Rabbku, aku tertimpa keburukan dan engkau adalah Allah yang pengasih dari seluruh yang mengasihi. Surat Al-Anbiya ayat 83. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Ayyub dalam surat Sad ayat 44, inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Kami dapati Nabi Ayyub adalah seorang yang sabar. Dia adalah hamba yang terbaik. Dia mencintai Allah. Orang tanda cinta Allah adalah sabar atas dapat musibah. Musibah macam-macam para ikhwah yang sudah saya sebutkan tadi. Sabar dia. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari ulama salaf mengatakan, Yahya bin Mu'adz rahimahullah, fi jawfil mahabbah ihtimalul makruhan. Yang namanya cinta adalah menahan rasa sakit saat dapat musibah. Sakit dia kehilangan istri yang dia cintai, sakit dia kehilangan anak yang belum balik padahal sudah ditunggu-tunggu lama, ternyata meninggal. Saya pernah ada kasus seorang ibu kan hamil 9 bulan, capek, letih, kadang susah tidur ya. Saya selalu perhatian tuh, kalau istri sedang hamil, kasihan gitu. Kasihan, tidur terlentang susah nafasnya, tidur berbaring susah nafasnya, dan seterusnya. Dan seperti yang disebutkan oleh Allah, wahnan ala wahn, kurhan ala kur. Lebih, semakin lemah semakin lemah, semakin sulit semakin sulit. Nah, kemudian setelah mengandung sedemikian rupa melahirkan anak. Mohon maaf. Ini contoh saja. Anaknya kemudian lahir dalam keadaan sumbing. Itu anak ketika diletakkan di sini, Pak, dilempar sama dia. Harus sabar. Sabar mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi.
Sabar atas ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, itu tanda cinta, mencintai Allah, sabar atas takdir yang buruk. Yang selanjutnya, yang kelima kalau tidak salah, atau keenam. Kelima. Nah, ini penting juga. Tidak mendahulukan hawa nafsunya dibandingkan cintanya kepada Allah. Selalu Allah yang dia dahulukan dibandingkan hawa nafsunya. Ini adalah salah satu tanda mencintai Allah. Saya beri contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata dalam hadis riwayat Bukhari, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau itu orang yang paling aku cintai dari segala apapun. Engkau paling aku cintai kecuali dari diriku sendiri. Oh, berarti ada masih diri Umar, kemudian Rasulullah, baru segala sesuatu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La walladzi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaik min nafsi." Tidak. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kemudian Umar bin Khattab berkata, nah ini akhlaknya para sahabat. Kalau sudah diberitahu nggak ngeyelan, langsung mengerjakan. Ya, beliau mengatakan apa? Fa innahul an, wallahi la anta ahabu ilayya min nafsi. Sesungguhnya sekarang wahai Rasulullah SAW, demi Allah, engkau adalah orang yang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lihat, begitu para salafus saleh. Itu sebab mereka mendapat ridha Allah. Itu sebab mereka dijamin surga. Itu sebab mereka dicintai oleh Allah. Itu sebab mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah SWT. Pilihan Allah, sebaik-baik manusia. Kalau ada perintah langsung kerjakan, walaupun bertentangan dengan hawa nafsu. Ada cerita menarik, Pak. Dan ini termasuk daripada apa tadi? Lebih mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan hawa nafsu. Jadi suatu saat ada perang Khaybar kalau tidak salah, atau Tabuk, antara dua itu. Pokoknya perang-perang di akhir hidup Rasulullah SAW, Khaybar atau Tabuk. Suatu saat para sahabat dalam keadaan maja'ah. Suatu saat para sahabat dalam keadaan maja'ah. Sebelum berperang ini sudah sampai ke daerah berperang, mereka dalam keadaan maja'ah. Sangat lapar. Maja'ah itu bukan hanya sekedar lapar, tapi sangat lapar. Ya, perang Khaybar. Hadisnya riwayat Bukhari. Saya bacakan, asabatna maja'atun yauma Khaybar. Kita mendapati rasa lapar sekali pada peperangan Khaybar. Fa innal qudura la tughli. Itu panci-panci sudah dimasak. Apa yang dimasak? Yaitu mereka menyembelih hewan keledai piaraan. Menyembelih hewan keledai piaraan. Sudah dimasak, sudah jadi, tinggal bagi. Tinggal bagi. Lalu datang utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ikfi'u al-qudur fala tat'amu min luhumil humuri syai'an." Artinya apa? Balikkan panci-panci tadi, tumpahkan panci-panci tadi. Jangan makan sedikit pun dari daging itu, dari daging-daging keledai piaraan. Subhanallah. Apa yang mereka lakukan? Maka kata mereka, fa'akfa'naha, kami pun balikkan dalam keadaan lapar. Besok perang. Lebih mendahulukan cinta Allah dibandingkan hawa nafsunya. Itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contohnya juga. Saya ini kan safar dari Kamis tadi, Boyolali, Solo, terakhir Surabaya. Kebiasaan saya kalau safar, saya jarang menjamak. Tapi saya mengqashar kalau diperlukan mengqashar. Berarti itu tandanya saya akan sholat tepat pada waktunya. Dan semestinya dilakukan begitu.
Sholat wajib dilakukan di atas tanah, tidak di atas kendaraan. Asal hukumnya begitu. Ya. Kemudian yang kedua, sholat wajib dikerjakan pada waktunya, tidak digabung di jamak kecuali sangat terpaksa. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat dikerjakan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan waktu shalah min akadi syurutis salat. Waktu sholat, masuk waktu sholat adalah syarat sholat yang paling ditekankan. Kalau kita jamak berarti kita sholat terkadang sebelum waktunya atau sholat sesudah waktunya, betul atau tidak? Jamak takhir atau jamak takdim. Maka berdasarkan ayat tadi saya jarang menjamak, kecuali dalam keadaan terpaksa, tidak bisa tidak. Seperti misalkan di pesawat, susah untuk kita turun, jatuh. Apalagi sholat di atas pesawat, jatuh itu Pak. Ya. Sholat di pesawat ini kalau saya menunggu sampai daratan, habis waktu sholatnya. Nah, bisa dijamak. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya bisa dijamak. Nah, ini para ikhwan. Nah, kenapa apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah kita lebih mendahulukan cinta Allah. Capek kadang. Apalagi saat safar kita capek. Seperti tadi. Kawan-kawan nanya, "Ustaz, zuhurnya jamak nggak dengan asar?" Enggak, saya ikut asar nanti di Masjid Darussalam. Capek. Tetapi lebih mendahulukan cinta Allah dibandingkan hawa nafsunya. Nah, ini penting. Kadang-kadang sebagian orang pergi misalkan dari Surabaya ke Jakarta, dia meeting di Jakarta, ya, pulang malam habis isya gitu, maka dia kadang menjamak antara zuhur dan asar. Tapi sebenarnya meetingnya sebelum zuhur selesai. Zuhur asar nggak ada kerjaan, cuma ongkang-ongkang, tidur-tidur di hotel. Betul apa betul? Sebagian betul begitu, nggak ada kerjaan, maka tidak usah dijamak. Kerjakan pada waktunya, zuhur pada waktunya diqashar, asar pada waktunya diqashar. Tetapi meskipun demikian tetap boleh untuk menjamak. Tapi saya berbicara tentang mencintai Allah, lebih mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan hawa nafsunya yang ingin santai-santai. Paham ini para ikhwan? Itu contoh saja. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada pepatah Arab mengatakan, ini menarik, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'an. Yang artinya engkau bermaksiat kepada Allah padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Ini mustahil di dalam analogi berfikir. Ngaku cinta tapi bermaksiat, ini mustahil. Kalau seandainya cintamu benar, maka niscaya engkau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencinta kepada yang dicintai sangat taat. Orang yang mencinta kepada yang dicintai sangat apa? Taat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tanda yang lain, orang yang mencintai Allah tandanya adalah lisannya senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya, kana ba'dul ubbad yaqul, sebagian ahli ibadah berkata, inna min akhlaqi ahli mahabbatillah kathratu dzikr fi sa'atil laili wan nahar bil qalbi wal lisan. Fa in amsaka lisan fal qalb, fa in dzakara al qalbu
fa inna dzikral qalbi ablaghu wa anfa'u. Sebagian ahli ibadah berkata, sesungguhnya termasuk akhlak kebiasaan orang yang mencintai Allah banyak berzikir di malam atau siang hari dengan qalbu atau dengan lisan. Kalau lisannya diam, maka qalbunya yang berzikir. Bahkan sesungguhnya zikir dengan qalbu lebih dalam dan lebih bermanfaat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malik ibn Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, alamatu hubbillah dawamu dzikr li anna man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Tanda cinta kepada Allah adalah selalu berzikir kepada Allah. Karena orang yang mencintai akan sering menyebut-nyebut yang dicintainya. Nah, tanda yang lain, menangis karena Allah. Ini sudah berapa lama mata kita tidak menangis karena takut kepada Allah, tidak menangis karena meresapi banyaknya nikmat Allah dalam diri kita. Matanya kering dari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman jika diingatkan kepada Allah wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar takut. Jika dibacakan ayat-ayat terhadap mereka, maka bertambah keimanan kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mencintai Allah. Tanda mencintai Allah yang lain adalah cemburu karena Allah. Apa itu contohnya? Melihat orang bermaksiat jangan didiemin. Minimal ada rasa benci terhadap maksiat yang dilakukan. Yang ada terbesit di dalam benak saya sekarang, Pak. Ini pakaian, ini menurut saya pakaiannya aneh. Perempuan berjilbab, kemudian dia pakai pakaian olahraga. Antum tahu bentuknya gimana? Anda paham nggak? Jadi seperti pakai legging ketat, kemudian ada endroknya kecil setengah paha, ya. Kemudian di atasnya pakai jilbab segini. Ini mendingan apa ya? Maksud saya, kita harus sebagai laki-laki yang mencintai Allah, kita harus membenci itu. Ini kenapa kok pakaiannya begitu? Mendingan sekalian dia pakai rok yang lebar atau pakai jilbab, tetap pakai jilbab, tetap dia jogging. Kenapa harus pakai seperti itu? Jenengan ngertos Pak? Pakaiannya ngertos Pak? Enggak. Berarti pernah ngelihat. Laki-laki ya. Nek laki-laki kan melihat. Dan itu tanda normal. Nek enggak ngelihat itu abnormal. Tapi kita harus benci. Benci dengan pakaian seperti itu. Ya, harus benci kemaksiatan. Tidak boleh membiarkan kemaksiatan. Kalau seandainya tidak bisa merubah dengan tangan atau dengan lisan, minimal dengan kalbu dia membenci. An yaghar lillah, dia cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum terakhir, yaitu tanda mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai Al-Qur'an. Sebelum saya lanjutkan, berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi manapun pasti mendatangkan keberkahan. Membacanya, mendengarnya, kemudian mempelajarinya, menghafalnya, mengamalkannya, semuanya berkah. 5 interaksi manusia dengan Al-Quran: membaca, menghafal, mendengarkan, mempelajari, dan mengamalkan. Itu adalah interaksi manusia dengan Al-Quran. Semuanya mendatangkan keberkahan. Nah,
orang yang mencintai Allah, dia mencintai Al-Quran dengan 5 interaksi tadi. Baik membacanya, baik mendengarkannya, baik menghafalkannya, baik mempelajarinya, hukum tajwid, makhrajnya, atau mempelajari tafsirnya. Yang kelima, baik mengamalkannya. Coba sekarang hadapkan diri kita dengan Al-Quran. Kira-kira seberapa persen kedekatan kita dengan Al-Quran dengan 5 interaksi tadi? Contoh menghafalnya. Berapa banyak hafalan kita? Umur sudah 20, 30, 40, 50, 60. Hafalannya cuma 3 kul. Tambah surat paling favorit Inna A'taina. Itu pun warisan TK. Masa nggak bisa untuk menghafal Quran lebih banyak daripada itu? Ya. Kemudian baca Quran. Berapa waktu kita 24 jam Allah kasih? Berapa banyak selama 24 jam tersebut kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Terutama saat dalam keadaan lapang, ya. Di rumah, mukim, tidak ada kegiatan yang selalu menyempitkan. Nabi Muhammad SAW saja sedang bercumbu dengan istrinya, beliau baca Quran. Apa contohnya? Cerita Aisyah radhiyallahu, beliau tidur di pangkuan Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid. Kata Aisyah, ittaka'an nabiyyu sallallahu wa kana Rasulullah SAW fi hijri yaqra'ul Qur'an wa ana haid. Adalah Rasulullah SAW tidur di pangkuanku membaca Al-Quran dalam keadaan aku sedang haid. Itu sedang bermesraan dengan istrinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak, bahkan Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Dan tidur di pangkuan istri itu adalah sebuah tanda kemesraan, keharmonisan rumah tangga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak jangan merasa geli, ibu-ibu jangan merasa geli dengan yang seperti itu. Lihat perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falya'rid nafsahu al-Qur'an. Fa in ahabbal Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu." Siapa yang ingin tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya atau tidak, maka hadapkan dirinya dengan Al-Qur'an. Kalau dia dekat interaksinya dengan Al-Quran, berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Yang terakhir adalah merasa menyesal saat kehilangan kesempatan untuk beramal ibadah. Ini tanda mencintai Allah SWT. Merasa menyesal saat karena bangun subuhnya terlambat, akhirnya 2 rakaat sebelum subuh terlambat. Padahal harganya mahal. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia sisinya. Gara-gara pekerjaan dunia dia masbuk. Akhirnya dia tidak bisa sholat qabliyah, ba'diyah. Yang mana pahalanya adalah dibangunkan sebuah rumah di surga. Yang mana dia tidak bisa juga untuk berdoa antara adzan dan iqamah. Yang mana berdoa antara adzan dan iqamah la yurad, tidak ditolak. Merasa menyesal saat tidak berkesempatan untuk mensolatkan jenazah. Yang mana solat jenazah pahalanya 1 qirat sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu sekitar 18,95 miliar ton beratnya. 1 sholat jenazah. Padahal dia bisa menghadirinya. Merasa menyesal saat mempunyai kesempatan beramal ibadah dan terlewat dari dia. Terutama nanti Ramadan nih. Ini sekarang saya sedang ngompori Bapak Ibu ya. Ramadan. Merasa menyesal kenapa nggak bisa hatam di dalam bulan Ramadan Al-Quran. Karena tidak lancar baca Qurannya. Seharusnya dia harus lancar baca Quran sehingga bisa hatam Al-Quran meskipun hanya 1 kali. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya katakan pada ikhwah, menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan walau sekali itu sunnah Rasul SAW. Maka siapa yang belum lancar baca Quran, dan itu bukan hanya tugas para santri ya, tugas keumuman kaum muslimin.
Maka siapa yang belum lancar, mulai dari sekarang bacanya. Ustaz, tinggal beberapa belas hari lagi Ramadan. Tidak mengapa, terus. Sampai nanti datang Ramadan selanjutnya, Bapak Ibu yang belum lancar sudah lancar. Sehingga bisa hatam Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Rugi Pak. Karena Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, seorang tabi'i, beliau berkata, "Idza dakhala Ramadan fahuwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika kalau sudah masuk bulan Ramadan, dia adalah bulan membaca Al-Quran dan memberi makan kepada orang miskin. Memberi makan kepada orang-orang baik miskin atau kaya, dengan membukakan orang yang sedang berpuasa saat waktu berbuka. Maka saya nasihati, lancarkan baca Quran sampai benar-benar lancar. Yang kalau satu kali baca membaca 1 juz setengah jam. Nah, kita tahu orang yang lancar baca Quran biasanya 1 juz setengah jam. 1 juz setengah jam. Ya, atau gampangannya seperti Imam Sudes di Mekah, nah itu lancar. Kalau belum seperti beliau jangan ngaku lancar. Nah, itu yang ingin disampaikan. Tapi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, timbul pertanyaan sekarang Ustaz. Ya, itu Ustaz, itu tanda-tanda mencintai Allah. Sekarang bagaimana cara saya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Jawabannya yang paling utama adalah musyahadatu birrillah alal abd. Menyaksikan terus kebaikan-kebaikan Allah terhadap diri kita. Itu akan kita cintai. Logikanya begini Pak, cara berpikirnya. Saya selama berdakwah di Indonesia, dari mulai tahun 2013 saya turun dari Arab Saudi ke Indonesia sampai sekarang, berarti sudah ya hampir 13 tahun. Keliling-keliling, 2 kali saya diberi pulpen oleh orang. Saya masih ingat, yang satu dari Aceh, yang satu dari mana gitu. Dan setiap orang ngasih pulpen itu, saya doakan. Sampai sekarang saya doakan. Mudah-mudahan dapat petunjuk, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Itu pemberiannya kepada saya sekali mungkin seumur hidup. Tapi akan saya kenang pemberiannya. Itu baru pulpen. Bagaimana yang lain? Bagaimana kalau seandainya pemberiannya bukan sekali seumur hidup, bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan, bukan sekali sepekan, bukan sekali sejam, bukan sekali semenit, tetapi sejumlah nafas kita saat kita masih hidup. Allah ngasih nikmat kita luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada nikmat yang kita tidak minta, Allah kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberi kepada kalian apa saja yang kalian minta. Di dalam tafsir Imam Nukathir, Allah memberi kepada kalian apa saja yang kalian minta, dan apa saja yang belum kalian minta, Allah kasih. Karena kita ini kan terbatas, pemikirannya terbatas, keinginan terbatas, hajat yang kita pikirkan terbatas. Ternyata yang kita minta ya sedikit, sedangkan yang kita perlukan Allah lebih tahu, Allah kasih. Subhanallah. Nah, agar mencintai Allah, lihatlah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak dalam diri kita. Dan disebutkan dalam Al-Quran surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mengingat-ingat nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Itu isyarat dari Allah agar kita sering mengingat-ingat nikmat Allah, agar kita mencintai Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan tahapan bersyukur itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, ma'rifatun ni'mah. Ini Pak, kalau Bapak Ibu ingin benar-benar bersyukur, lakukan tahapan-tahapan ini. Tahapan pertama, mengenal nikmat yang Allah berikan. Dari mulai diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan tuh nikmat. Oh, alhamdulillah ada tangan. Tangannya punya 5 jari, jarinya bisa
bergerak begini. Coba tangannya yang punya 5 jari tersebut begini, tidak bisa bergerak. Gimana mau makan? Oh, ada mata. Mata ini apa lagi nih? Saya tantang, Pak, orang nikmat mata ini dia tidak akan pernah jual. Saking berharganya mata. Walaupun ada yang beli ratusan miliaran triliunan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan nikmat mata dalam surat Al-Balad. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan untuk manusia 2 mata? Itu Allah ingin memberikan kepada kita, ayo wahai manusia, nikmatku banyak kepada kalian, termasuk di dalamnya nikmat yang besar adalah mata. Kita ini sekarang, Pak, tidak merasakan mata itu adalah nikmat. Kenapa? Karena saat matahari terbenam yang aturan gelap gulita, kita tinggal apa? Klik, listrik datang. Nggak kerasa. Ini saja yang nggak gelap kita pakai lampu. Makanya nikmat mata tidak terasa. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika membaca ayat yang saya bacakan tadi di surah Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain, beliau menangis sampai pagi di dalam sholat malam. Ketika ditanya ma abkait, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Abdullah bin Mubarak, hal bitta lailah syakiran lillah an ja'ala laka 'ainaini tubsiru bihim. Apakah engkau pernah di malam hari bersyukur kepada Allah? Allah telah menjadikan untukmu 2 mata yang dengannya kamu melihat. Yang dengannya 2 mata kamu melihat. Nikmat mata ini luar biasa, Pak. Nih, kalau seandainya gini, Pak, ya, ada orang buta. Saya tidak mau menyebut tunanetra, karena orang buta lebih suka disebut buta daripada tunanetra. Kami ini buta, Ustadz. Saya pernah kajian di hadapan para tunanetra. Ustadz, jangan sebut kami tunanetra, itu penyakit. Kami ini buta. Kami ini buta. Kemudian kalau ada orang buta, kemudian kita katakan kepada orang tersebut, Pak, di sana itu ada rumah megah, mobil mewah, emas, perak bertumpuk-tumpuk, kilauan dan kiloan. Apa yang akan dikatakan si buta ini? Mana Ustaz? Gelap, Ustaz. Nggak terasa nikmatnya akhirnya. Matalah yang membuat semua nikmat ini indah. Paham, Pak? Itu besarnya nikmat mata bagi diri seseorang. Ada kisah sedikit menyimpang. Kisah saya pengajian di hadapan para buta tersebut. Karena panitia bilang, Ustadz, mohon dinasihati sebagian yang buta ini saking asiknya mencari pekerjaan dengan ngamen, dengan memijat, akhirnya mereka lupa sholat sebagian. Oh, tayyib. Lalu saya berusaha untuk menjelaskan tentang keutamaan sholat. Salah satu keutamaan sholat adalah siapa yang menjaganya maka akan dapat cahaya, saya bilang. Cahaya untuk apa? Nanti berjalan di atas sirat. Kenapa memang sirat, Ustadz? Sirat itu licin, menggelincirkan, lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian di samping-sampingnya ada besi bekok pengait. Kemudian yang keenam, gelap. Kata mereka saat itu, itu mah sudah biasa, Ustaz. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata Allah. Maka agar kita mencintai Allah, musyahadatu birri. Perhatikanlah, saksikanlah kebaikan-kebaikan Allah. Salah satu kebaikan Allah yang sangat luar biasa adalah iman, Islam. Mudah beribadah, terutama nih kakek-kakek saya, paman-paman saya yang sudah berumur 50-an ke 60, 60 ke 80. Saat umur-umur segitu kehidupannya tenang. Dia waktu sholat datang ke masjid, habis sholat pulang,
Di rumah dia baca Quran, nanti datang adzan lagi, datang ke masjid lagi. Nikmat hidup. Nah, saat diberi petunjuk untuk Islam seperti itu, maka itu adalah nikmat dari Allah. Itu yang membuat kita akhirnya cinta kepada Allah. Karena ada sebagian orang yang umurnya sudah tua, tua itu berarti 50 ke 60 atau 60 ke 80. Dia malah sibuk harus begini, sibuk mengerjakan pekerjaan dunia, sibuk bermaksiat. Di saat sebagian kaum muslimin yang sudah tua 50 ke 60 atau 60 ke 80, lezat duduk sebelum azan setengah jam baca Quran. Terutama nanti dalam bulan Ramadan, saya sering katakan, dalam bulan Ramadan diberikan kemudahan untuk lebih banyak beribadah, lebih banyak duduk di masjid, lebih banyak baca Quran dibandingkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Karena sudah 11 bulan kita melakukan. Wah, ini sulit Ustaz. Apalagi kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, pasar tambah ramai Ustaz. Ya. Padahal tidak itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, intinya Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih." Maka siapa saja yang dibukakan oleh Allah di dalam kalbunya Islam, maka dia di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah beribadah, mudah meninggalkan maksiat, mudah diberi teman yang saleh, terutama di masa tua. Mudah nuntut ilmu dan seterusnya. Ini yang bisa disampaikan. Cukup kiranya, sudah hampir 1,5 jam saya berbicara. Mungkin ada waktu 10-an menit jika ada yang ingin bertanya. Monggo silahkan. Tidak ada? Sudah capek? Monggo Pak. Maksudnya mungkin, oh iya, baru syukur tadi ya. Ya, mengenal nikmat. Yang kedua adalah ma'rifatul mun'im, mengenal pemberi nikmat. Tahapan yang kedua mengenal pemberi nikmat. Yang ketiga mahabbatul mun'im, mencintai pemberi nikmat. Seperti yang saya ungkap tadi, kita dikasih satu aja sangat ingat, apalagi dikasih yang lebih banyak. Yang keempat adalah istikhdamun ni'mah fi ta'atillah, menggunakan nikmat yang diberi dalam ketaatan kepada Allah. Itu tahapan-tahapan bersyukur. Mengenal nikmat, mengenal pemberi nikmat, mencintai pemberi nikmat, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Saya beri contoh, misalkan mata. Kita kenali nikmat mata. Masya Allah, ini pemberian Allah. Tahapan yang kedua, siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang ketiga, mencintai si pemberi mata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahapan yang keempat, menggunakan mata tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Baca Quran, melihat hal yang bermanfaat, dan seterusnya. Nah, ada lagi? Cukup kiranya ini yang bisa silakan. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Apa hukumnya menyiapkan kain kafan sebelum meninggal? Boleh saja. Karena para sahabat Nabi, ada seorang sahabat waktu itu gini ceritanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau diberi hadiah surban yang baru ditenun oleh seorang perempuan dan khusus diberikan kepada Rasulullah untuk agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berpenampilan yang bagus ketika berhadapan dengan tamu-tamu. Lalu beliau pakai pertama kalinya hadiah tersebut. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak." Wahai Rasulullah, surbanmu bagus.
Maka Rasulullah SAW mempunyai gelar la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang minta-minta. Beliau paham ini sahabat minta, maka beliau kasih surbannya. Sahabat yang lain marah. Kalau bahasa Arabnya, ma ahsana fi'lak. Bagus ya kelakuanmu. Laqad alimta anna Rasulullah SAW la yaruddu sa'il. Engkau sudah mengetahui Rasulullah SAW tidak menolak orang yang minta-minta. Hanya dikasih. Nah, kemudian para sahabat marah kepada orang tersebut. Orang tersebut membela diri. Saya tidak minta untuk saya pakai. Saya minta untuk dijadikan sebagai kain kafan. Akhirnya orang ini berjihad, mati di medan pertempuran, dan dijadikan kain kafannya adalah surban dari Rasulullah SAW. Intinya boleh menyiapkan kain kafan, tapi jangan berlebihan dalam perkara seperti ini. Jangan berlebihan. Paham ya? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu juga meninggal di mana. Apakah di Surabaya, Sidoarjo, Kalimantan, Papua? Kita tidak tahu. Intinya boleh, tetapi jangan berlebihan. Nah, cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Amin. Kuncinya satu, Pak. Pahami baik-baik ayat yang berbunyi asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Mungkin kamu membenci sesuatu dan Allah menjadikan di dalam sesuatu yang kamu benci tersebut kebaikan yang banyak. Itu satu. Pahami dan resapkan ayat itu. Pasti ada kebaikan dalam hal ini. Yang kedua, orang yang diuji oleh Allah itu tanda imannya tebal dibandingkan orang yang kurang ujiannya. Lihat Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Makanya Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thummal amthal fal amthal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, orang-orang setelahnya. Baik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wa yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah, kalau di dalam agamanya ada ketebalan iman, kekuatan iman, maka dia akan diuji dengan ujian yang berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau seandainya di dalam agamanya ada tipis imannya, maka dia akan diuji hasabadini, sesuai dengan kekuatan agamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada hadis yang berbunyi begini. Ini kiat yang ketiga. Berharap pahala dari ujian ini banyak-banyak. Jadi yang pertama, dalami resapi ayat yang berbunyi tadi asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Itu ayat bentar saya surah An-Nisa ayat 19. Resapi ayat itu. Yang kedua, orang yang paling besar ujiannya paling tinggi imannya. Yang ketiga, banyak-banyak berharap pahala dari ujian ini. Banyak-banyak berharap pahala dari ujian ini. Ada hadis yang berbunyi begini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin hatta syauqa yushaqqa illa kaffarallahu anhu biha khataya. Tidaklah seorang muslim ditimpa padanya rasa capek, Pak. Ngurus anak AB kan capek, Pak. Rasa sakit, rasa resah, gelisah,
sampai duri yang menusuk tubuhnya, tidak menimpa itu semua kepada seorang beriman, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ada lagi hadis berbunyi begini, la yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'al ardi wa ma 'alaihi min khati'ah. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Artinya, masih saja musibah menimpa seorang mukmin sampai-sampai dia berjalan di atas muka bumi masih hidup, tetapi dia tidak punya dosa sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Ini yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.